Shalom, selamat sore menjelang malam teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Saya percaya kita senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan kita yang hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kali ini di video saya ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah pembahasan menarik ya, dengan sebuah judul yaitu Presiden Mati atau Presiden Meninggal ataupun Tewas, Rakyat Menari. Wow, ini sebuah judul yang lumayan menarik teman-teman ya, karena kita tentunya mendengarkan berita duka cita ya, beberapa waktu yang lalu Presiden Iran akhirnya meninggal dunia ya oleh karena kecelakaan helikopter, yang dimana di helikopter itu juga Pak Presiden ada di atasnya dan kemudian celaka, dan salah satu korbannya adalah Presiden Iran. Nah teman-teman, memang banyak sekali yang menjadi tanggapan atau respon-respon dari netizen soal meninggalnya Presiden Iran. Ada yang mengatakan ini tentunya azab dari Tuhan ya kan, karena beberapa waktu yang lalu Iran melakukan serangan terhadap Israel, dan banyak komentar-komentar yang lain yang memang kontroversi teman-temannya. Tapi pada kesempatan ini kita lebih fokus dulu dengan sebuah judul yang saya sampaikan tadi, bahwa Presiden Mati ya, Rakyat Menari. Bagaimana pembahasannya kita akan coba lihat saja lewat cuplikan video yang lumayan panjang ini. Selamat menyaksikan. Saudara, saya kasih tahu ya, terutama yang muslim, kadurun. Saya sekarang tidak menggunakan kata kadrun. Kadrun itu kadal gurun. Tetapi kadurun itu yang benar. Kadurun itu otak butek, otak kotor. Dan itu ada di Kristen juga ada kadurun, itu bahasa Arab ya, otak butek kotor. Nah, saya kaget. Saya kasih tahu ya saudara, kelemahan di Islam, di Muslim itu adalah konfirmasi. Itu kritikan saya ya. Kalian jangan ngamuk-ngamuk. Betul enggak? Sangat betul. Orang ngaku-ngaku kuliah di 7 negara lah, 7 STT lah, ngaku-ngaku mantan pendeta. Kalian enggak mau konfirmasi, telan aja. Nah, sekarang kita konfirmasi dalam waktu tidak sampai 1 detik langsung ketemu. Lalu dalam waktu tidak sampai 3 menit saya bisa ngeditnya. Seperti ini, kita dengarkan ya. Saya juga terheran-heran dan terheri-heri. Dan terima kasih Pak Kiai Leres tadi ngasih tahu, Masya Amini mati hanya gara-gara rambutnya kelihatan dipukuli polisi syariah. Apakah Indonesia mau jadi negara Islam? Kita dengarkan ini dulu. Masyarakat Iran disebut menyambut gembira kabar meninggal dunianya Presiden Iran Ebrahim Raisi, terutama mereka yang menentang kepemimpinan Raisi. Dikutip Tribun News pada 20 Mei bahkan diaspora Iran di London, Inggris merayakannya dengan bersorak dan menyalakan kembang api, seperti tampak pada unggahan sejumlah akun media sosial X Twitter. Terlihat mereka turun ke jalan untuk menunjukkan kebahagiaan, menggelar pesta dansa di depan Kedutaan Besar Republik Islam Iran. Kegembiraan itu dilaporkan sudah tersiar bahkan sebelum kematian Raisi ditetapkan dan diberitakan di sejumlah media. Dilaporkan bahwa diaspora Iran di seluruh dunia turun ke jalan, menari dan merayakan kematian presiden yang disebutnya boneka rezim Republik Islam Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter. Luar biasa ya. Dalam waktu tidak sampai 1 detik saya ketemu berita ini. Tidak sampai 3 menit saya bisa mengeditnya. Jadi saudara, dunia informasi, pengetahuan, dan kebenaran tentang Tuhan hanya sejauh jempol. Ibu Lisoi silahkan waktu Anda. Ya Pak, salam. Ya. Salam. Saya awali dengan menyatakan turut berduka cita sama teman-teman Iran saya yang cukup banyak. Ya, karena tempoh hari kita bersama-sama dalam aksi damai protes tentang kematian Masa Amini ya ke kedutaan Iran. Ya. Ada
ada kurang lebih 100-an orang teman-teman saya, teman-teman Iran saya. Dan memang betul yang saya lihat, Pak, saya kan kabarin, ya kirimlah gitu ya. Sebenarnya pasti mereka udah tahu. Saya hanya ingin mengetahui reaksi mereka saja. Ya kalau yang sudah bertobat, sudah Kristen, bahasanya kan bahasa-bahasa Alkitabiah lah ya Pak ya. Ya tidak menginginkan kematian yang seperti ini, turut sedih gitu ya. Tapi kalau yang sudah agnostik, yang masih agnostik, ya banyak yang memang bersukacita, itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Sangat senang, bahkan merayakan karena apa? Mereka sudah sangat tersiksa dengan kepemimpinannya Raisi ini ya, Ebrahim Raisi ya. Kan dia seorang ulama ya, ulama radikal awalnya kan Pak ya. Nah, ini makanya kita hati-hati nih dalam memilih yang tokoh-tokoh agama untuk jadi presiden. Udah rasain sendiri kan? Gitu loh. Ya, janganlah yang ulama biarlah menjadi ulama, tokoh agama jadi tokoh agama. Gak usah campur aduk agama dengan negara, sistem negara. Bahaya ya. Kita udah rasakan juga kan di Indonesia ya. Udah saling mengerti lah kita ya. Jadi ya kedepannya nanti ya kita harus hati-hati. Yang seperti ini juga bisa terjadi kan. Bagaimana seorang Raisi, Ebrahim Raisi ini memimpin Iran itu di bawah kekuasaannya yang otoriter dengan sistem syariat ya. Syariat Islam ya. Banyak orang menderita, banyak orang yang mati ya. Pasca kematian Masa Amini juga karena banyak yang protes, demo, ya banyak berapa tuh ada kabarnya ya, karena kabarnya dari mereka ini keterangan dari mereka ada sampai 1000-an juga yang mati, ya kan? Berbagai macam cara lah ya, ada yang demo, ada yang macam-macam lah ya, karena kan polisinya polisi syariat, ya. Jadi kalau banyak orang bergembira merayakan kematiannya Ebrahim Raisi ini, kita bisa memaklumi ya. Nah, kalau dari pertanyaan di thumbnailnya Pak Heri ini ada pertanyaan kutukankah lagi tadi Pak, kutukan ya. Atau kutukan Mossad ya, Mossad atau apa kalau buruk. Iya. Nah, saya sih begini, kalau pendapat saya begini, ini kan Raisi ini kan terkenal jahat lah ya, otoriter ya. Ya buat mereka jahat, dan memang kita saksikan juga memang otoriter. Banyak yang terbunuh orang di tangan dia di bawah kepemimpinannya kan. Nah, menurut saya ya gini loh. Ini kan kondisinya kan cuaca sangat buruk. Bahkan waktu tim penyelamatan pun datang untuk mencari, kan mereka mundur ya, mereka hari pertama kan pulang ya karena cuacanya sangat ekstrim gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, sekelas presiden bisa mereka berangkatkan atau mau berangkat dengan cuaca buruk gitu ya. Cuaca seperti itu bisa diberangkatkan gitu. Cuaca ekstrim begitu bisa berangkat. Mau diberangkatkan. Nah ini kan kalau saya sih berpikir memang hikmat sudah diambil dari dia karena dia jahat, otoriter, ya kan? Banyak orang yang menginginkan berakhirnya kepemimpinannya, berakhirlah ya, bukan kematian, berakhirnya kepemimpinannya. Banyak warga Iran yang menginginkan dia lengser gitu kan ya, karena udah nggak tahan Pak. Mayoritas dari penduduk Iran yang sebenarnya sudah banyak yang pindah ke agnostik Pak, banyak sekali. Ini kan kesaksian dari teman-teman refugi ya, ada 100-an yang kita kenal. Keluarga-keluarga mereka, kerabat-kerabat mereka, teman-teman mereka yang ada di sana, banyak yang sudah memutuskan keluar dari ideologi Arab itu dan memilih menjadi agnostik, karena katanya kalau untuk menjadi
seorang Kristen, wah, alamat Habis. kepenggal kepala. Iya, betul, Pak. Masih lebih aman jadi agnostik daripada Kristen. Ya. Gitu. Ya, jadi saya menganggap ini adalah bukan karma ya. Memang hikmat itu diambil, dilepaskan dari mereka untuk memberangkatkan seorang presiden dengan cuaca ekstrim begitu. Ya celakalah, ya kan? Iblis meraih gitu demi untuk menyelamatkan jutaan penduduk Iran. Ya. Itu loh Pak. Kalau saya sih berpikiran begitu ya. Nah, ini semoga ini menjadi perubahan besar lah untuk rakyat Iran. Kasihan sudah menderita berpuluh tahun. Itu aja Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu. Jadi saudara-saudara, hari ini kita tidak menyimpulkan ya. Jadi kalau saya tadi menjawab apakah kelakuan Mossad? Kalau kelakuan Mossad, jawaban saya Pak, makanya jangan macam-macam sama Israel kan gitu. Tetapi sangat masuk akal karena helinya sudah tua. Karena itu Bell 212, yaitu produk tahun 60 ya. Tahun 60 sudah terlalu tua Pak. Di Indonesia kan juga banyak tuh waktu lalu ya, keterangan dari Kiai Abu dan konfirmasi Ibu Lisoy di TNI kita waktu itu banyak kecelakaan helikopter juga kan, helikopter yang sama. Baik, terima kasih. Ada Raja Uti, saya sapa dulu. Tetapi Shalom. Baik. Pak Pendeta. Pak, ya. Baik, santai siap. Pak. Oh, saya Kiai Pak, jangan salah sebut. Bapak saya kutuk jadi orang kaya nanti. Oke, Pak Kiai. Dikutuk jadi orang kaya loh Pak, itu berat itu. Para Jauti dikutuk jadi orang kaya. Mau sih kalau dikutuk jadi orang kaya. Itu hanya ada di IKIM Pak kutukannya Pak. Oke. Ya baik. coba yang di live chat siapa yang mau dikutuk sama Pak Kiai jadi orang kaya gitu, dikutuk jadi kaya gitu. Ada yang mau nggak? Yang mau jawab satu, ketik satu kalau yang mau. Ya, yang di live chat. Wajib murtad Pak, wajib murtad. Iya. Ini yang ngomong Heli Bells 212 punya FPI ya, kebetulan sama ya. Ya, yang jelas gini saudara ya. Saya menyarankan kita balance dalam hal ini. Hari ini kita tidak menyimpulkan tapi kita berdialog ya. Yang memang cara perangnya Israel sama Hamas itu beda sekali. Jadi semua demonik jelas sekali penjelasannya dan luar biasa. Terima kasih Pak Khalid, dan di sini ada Raja Uti. Sebelum ke Raja Uti, kenapa saya secara pribadi sulit untuk percaya yang namanya Hamas, apapun apalagi berita Indonesia, sulit untuk percaya karena beda jauh dengan yang di luar. Dan ini ada beberapa fakta, dan terutama yang membuat saya kagum adalah luar biasanya Israel ketika membalas, dan soal balas-membalas itu adalah hal yang biasa dari dulu. Pak Ponto mengatakan ngapain ngurusin mereka, kalau kita kan di sini berdialog ya, sharing ya, bukan sedang mengurusi ya, supaya memberikan pandangan-pandangan terutama kepada kadurun supaya balance dalam berpikir, cerdas dikit lah, luas dikit gitu ya untuk para kadurun. Nah, yang saya kagum adalah dia membalas, ngasih tahu dulu, masyarakat suruh keluar dulu, dan setelah itu masih ada bantuan lagi. Nah, di berita-berita Indonesia itu sepetil-sepetil yang tidak representatif itu sangat berpihak sekali. Nah, tapi itu bukan urusan kita, kata Pak Ponto. Betul, aksi solidaritas silahkan, tetapi jangan membabi buta sampai ke arah fanatik agama. Wah, itu rusak lagi. Bahasa lama, Ustadz Bahasa Lama itu menurut saya penyesat. Karena dia selalu ngomong ini perang agama. Padahal ini geopolitik. Bukannya Ustadz Bahasa Lama ya, banyak yang menganggap ini sebagai perang agama. Saya kasih tahu, IDF itu tentaranya bukan hanya Yudaisme, ada Islam. Tadi udah tak tunjukkan ya, Kristen, demikian juga Palestina, itu bukan negara Islam, mayoritas oke. Tapi yang ditembak tentara Israel juga ada Kristen gitu loh. Nah, kekejamannya mereka salah satunya ini. Coba bayangkan saudara, maka dari itu Hamas itu memang bisnis perang. Money in return for the children that... Ya, Anda tahu berapa banyak uang yang Hamas dapatkan dari You know how much Hamas got money in return for the children? Dari kematian anak di Gaza. Saya bacakan saudara, itu sudah saya edit, saya perbesar, tapi masih ada yang butuh ini ya, baca, ada yang kesulitan. Children death
close to $1 billion. Jadi mendekati $1 miliar. Berapa M itu saudara? Satu kematian. This is $1 million a hit. Ini $1 juta per kepala. Saya kok lupa ya. Kalau kali 15.000 saja berapa itu saudara ya? This is their game. They want the children to die. You think so? Mereka menginginkan anak-anak di Gaza itu mati. Somebody like Sinwar did not realize that Israel Ya, saudara, perhatikan. $1 juta per to kepala. die. You think somebody like Apakah Anda tidak pikir orang seperti Sinwar tidak Sinwar menyadari did not realize that Israel is Israel akan datang ke Gaza dengan kekuatan? Oke. going to come to Gaza strong? This is why he's Itu kenapa Sinwar pasang jebakan bom di seluruh jalur Gaza. Ngeri saudara ya. Lanjut. putting booby traps all over the Gaza Strip so that Agar anak-anak di Gaza itu mati. the children can die. And when the children die, he gets Jika anak-anak Gaza tewas, Sinwar dapat uang sebagai balasannya. money in return. And the more you give them money, the more violent they become. Dan Hamas mulai 20 tahun yang lalu serangan bom bunuh diri. Saudara, satu kepala per anak itu 15 miliar. They started Kalau saya hitung $1 15.000 saja. 20 years ago, suicide bombing attacks. Today they're Sekarang Hamas lakukan genosida pada 7 Oktober 2023. committing a genocide on October 7, and they are using Hamas gunakan Gaza sebagai tameng manusia. the Gazans as human shields. And Daripada pahami permainan Hamas dan potong bantuannya, instead of understanding the game and cutting the aid, don't give them jangan beri Hamas uang lagi. more money. What we are doing, Apa yang kita lakukan? Kita atau Amerika lakukan hal idiot. Memang betul di Amerika mulai ya orang-orang Islam di sini. Wah, lihat tuh beberapa pemuda Amerika pro Palestina sekarang. Mereka dikatakan idiot. we're just going around like idiots saying free Berteriak bebaskan Palestina. Palestine. You know, Oke. Baik, di sini Raja Uti. Shalom. Pandangan Anda dengan topik kita hari ini. Shalom, shalom. Shalom, Pak. Nah ini jadi menarik ya. Kemarin juga kaget juga mendengar berita helikopter kepresidenannya Iran ini bisa jatuh gitu ya karena cuaca buruk. Ya, tapi ya itulah faktanya gitu. Itu membuat kita agak sedikit shock juga di tengah-tengah suasana perang di Timur Tengah. Nah, tetapi kalau kita lihat, kita bicara geopolitik ini harus ada dasar, nggak bisa cuman bicara geopolitik aja. Geopolitik tidak terlepas dari historis juga, Harry gitu. Jadi kita kalau mau bicara geopolitik, kita lihat sejarahnya dulu. Israel sudah ada 3.500 tahun yang lalu secara sejarah. Gitu ya. Nah, jadi bukan ada sesudah tahun 1948. Nah, udah beberapa kali itu saya ceritakan di beberapa channel soal sejarah Israel. Mungkin nanti bisa dibuka-buka di tempat lain. Tapi yang penting saya mau menyorot ini pribadinya Raisi ini. Jarang kita lihat pemimpin suatu negara di mana dia mengalami musibah, rakyatnya malah senang, malah pasang kembang api. Iya, itu tadi, Pak. Nah, kita kembali ke topik ini dulu ya. Kenapa seperti itu? Ya itu kita tahu kan bahwa Raisi ini adalah pimpinan yang di Iran itu yang namanya Komite Kematian, Pak. Maksudnya? Jadi Komite Kematian ini dia bisa membuat suatu hukum, mereka punya hak membuat suatu hukum dalam 5 menit mengambil keputusan untuk mengeksekusi mati orang gitu, Pak. Ya, jadi Raisi ini ketika dia seorang katanya sih ulama Syiah, tapi yang jelas bahwa dia jaksa tertinggi, kemudian juga ketua pengadilan, ketua komite kematian, ketua keadilan gitu ya. Khalifah ya. Mereka ini punya hak untuk menentukan kematian seseorang dalam waktu 5 menit. Jadi Raisi ini dianggap sebagai jagal atau kalau istilah orang Inggris bilang sebagai butcher. Kenapa? Dia sudah melakukan pembunuhan sekitar 30.000 warganya, Pak. Dan lawan-lawan politiknya. Dia melakukan pembunuhan 30.000, bukan 3.000 ya.
30.000 di tahun 1988. Lawan-lawan politiknya ini ya bisa mungkin pengagumnya sah Iran, atau orang-orang yang tidak suka dengan pemerintahan ala Khomeini, ya terutama sesudah perang Irak ya. Sesudah perang Irak itu kan orang-orang yang dianggap kolaborator terhadap Irak itu dia bunuh. Kemudian juga orang-orang komunis. Kita tahu dulu orang-orang komunis cukup banyak di Iran. Ya. Bahkan revolusi Iran itu awalnya itu adalah gabungan antara kelompok komunis dan kelompok agama melawan monarkinya Shah Iran. Ya, kita tahu seperti itu. Jadi 30.000 orang mati sia-sia dibantai sama si Raisi ini. Gitu. Kemudian kalau lihat berita tahun 2020 yang lalu tentang penembakan pesawat Ukrainian Air Flight 752, itu adalah pesawat sipil Ukraina yang terbang dari Kiev menuju Iran. Tapi pada waktu itu kita ingat di masa itu ada serangan terhadap Qasim Soleimani. Qasim Soleimani ini adalah jenderal dari pasukan revolusi Iran yang memimpin operasi-operasi militernya proksi-proksi Iran di seputaran Timur Tengah. Baik itu Hamas, Houthi, Kataib Hezbollah, dan organisasi-organisasi yang lain yang pro ke Iran. Nah, ini dianggap oleh Amerika sebagai musuh potensial dan dibunuh. Ya, dibunuh. Nah, untuk membalas dendam, Iran menyerang pangkalan Amerika yang ada di Irak. Termasuk juga mungkin pesawat sipil dari Ukraina ini dianggap sebagai pesawat milik Amerika. Kemudian ditembak oleh rudal Thor buatan Iran. Ini pesawat isinya berbagai bangsa, bukan hanya orang Iran, orang Ukraina, orang Rusia waktu itu ya. Itu belum perang Ukraina ya. Kemudian ya bangsa-bangsa Jerman juga ada beberapa warga negara yang ada di situ. Sampai sekarang penyelesaiannya tidak jelas. Ya, ini dianggap salah tembak gitu oleh pasukan pengawal revolusi. Siapa memerintahkannya? Beberapa media luar mengatakan ini adalah atas perintah ini presiden yang sekarang ini. Waktu itu dia belum jadi presiden. Masih jadi komite inilah ya, komite kematian itu. Ini hari ini dibahas oleh channelnya Bu Monik tentang komite kematian itu. Nah, korban 176 jiwa melayang akibat rudal yang diluncurkan oleh Iran terhadap pesawat sipil ini. Karena lihat dari satelit, dari radar pengamatannya Amerika atau Israel atau sekutu lah ya katakan ya, bahwa ada sebuah benda yang menghantam pesawat itu duluan sebelum pesawat tersebut jatuh, mengorbankan 176 orang. Dan banyak lagi catatan-catatan kelam, terutama Raisi ini berapa kali mengatakan bahwa negara Israel itu harus diakhiri cepatnya gitu ya. Artinya harus dimusnahkan dari muka bumi ini. Nah, kemudian yang paling jelas kita lihat kegiatan pasukan paramiliter ataupun proksi ini cukup meningkat sejak dia jadi presiden di Timur Tengah, Hamas maupun Hezbollah. Kelihatannya operasinya pasukan pengawal revolusi Iran ini sangat intensif ya, karena kan Iran kan militernya itu ada dua, ada yang pasukan regulernya, ada yang pengawal revolusi. Dari secara militer itu ada dua garis komando di sana gitu ya untuk militer. Nah, ini sangat intensif kegiatannya gitu selama si Raisi ini jadi presiden. Jadi yang sekarang terjadi ini ada, kalau menurut saya ada dua teori lah ya. Teori yang alamiah ya ini korban dari cuaca jelek atau pesawat mungkin sudah tidak layak terbang karena underdeal-nya mungkin sudah kena embargo dari Amerika karena ini produk Amerika ya. Dua Bell ini adalah produk Amerika yang sering dipakai di perang Vietnam kalau kita nonton film perang Vietnam itu. Terus kemudian kemungkinan kedua ya konspirasi ya, ada orang kalau dari yang tidak suka Israel dan Amerika menuduh bahwa pelakunya adalah Mossad, Israel, Amerika, tetapi tidak menutup kemungkinan justru militernya sendiri bisa jadi yang tidak suka dengan Raisi. Kenapa?
Raisi ini membawa negara Iran ini harus berperang secara terbuka menghadapi siapa? Menghadapi Israel dan Amerika. Nah, militernya sudah berhitung. Kalau namanya perang habis-habisan ya hancur-hancuran semuanya. Demi ambisi politiknya si Raisi dan pemimpin Iran ini yang sifatnya teokratik ini, kan itu yang jadi masalah. Bisa juga jadi mungkin bagian dari militer, kalaupun itu bukan militer keseluruhan. Bisa juga oposisi. Kalau memang ini teori kita, kalau misalkan melihat teori konspirasi, jangan hanya satu sisi saja kita memandang itu bahwa pelakunya kemungkinan adalah Amerika dan Israel. Bisa juga dari dalam negeri. Nah, ini yang bisa kita lihat. Kedepannya bagaimana? Apakah suasana perang ini akan semakin tenang di Timur Tengah dengan kehilangan pemimpin ini? Mungkin wakilnya ini bisa lebih baik daripada Raisi, lebih kalem lah gitu ya. Atau mungkin lebih jahat, lebih ganas gitu, kita lihat. Tetapi kalau saya melihat sih mungkin tidak akan seberani Raisi ini. Raisi ini yang dianggap sebagai calon pengganti Ali Khamenei. Dia ini dianggap sebagai bakalan pewaris. Selain pintar dalam soal ya politik, hukum dan lain-lain, juga seorang ahli agama. Tapi apa yang terjadi? Sekarang Ali Khamenei, kita nggak tahu dia mewariskan nanti kekuasaan di Iran ini kepada siapa. Apakah kedepannya negara Iran akan berubah? Apakah bisa kembali kepada kekuasaan keluarganya Shah Iran dan kembali seperti dulu sebagai negara sekuler, damai dan makmur? Ya, mudah-mudahan kita lihat seperti itu kedepannya gitu. Bukan lagi negara yang teokratik dan opresif atau negara yang sangat menekan kepada warganya gitu. Nah, kita lihat banyak sekali warganya yang tidak suka gitu dengan kepemimpinan yang ada di Iran ini sekarang. Bisa jadi kepemimpinan di Iran bisa berubah ke depannya untuk lebih lunak atau mungkin berganti sistem. Kita lihat. Kalau dulunya kenapa orang menjatuhkan Shah Iran? Itu karena fitnah bahwa Shah Iran itu korupsi, memperkaya diri dan keluarga. Ya samalah itu seperti apa yang dilakukan terhadap Gaddafi, terhadap pemimpin-pemimpin di dunia Arab pada saat itu Arab Spring gitu. Ini juga terjadi dengan Iran. Apa yang terjadi ketika mereka menjatuhkan Shah Iran, baru tahu istilahnya masih lebih enak zamannya Shah Iran daripada zaman sekarang ini yang dipimpin oleh pemerintahan yang opresif ini. Itu kira-kira Kiai. Silakan dilanjutkan yang lain. Siap santri Rajati. Luar biasa malam hari ini ya. Sangat menarik dan kita masuk termin terakhir. Dan silakan memberikan pandangannya satu kali dengan closingnya. Tapi sebelumnya begini loh saudara, ini ada suatu pesan yang sangat penting sekali. Ngapain sih perang-perang terutama untuk Islam ya? Saya rasa ini usul yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanku untuk teman-temanku semuanya, ini kan malam Jumat, jangan lupa nanti ngaji ya, ngaji Al-Quran, Yasinan, maupun tahlil bagi yang bisa tahlil. Dan yang paling penting, jangan lupa kikuk-kikuk sama suami atau istrinya ya, karena konon kabarnya kalau kita kikuk-kikuk di malam Jumat itu pahalanya seperti membunuh 1000 orang kafir. Enak kan? Kita tinggal kikuk-kikuk sama suami atau istrinya sendiri, tapi pahalanya sama dengan membunuh 1000 orang kafir. Gak usah perang-perang, gak usah bunuh-bunuh pakai pedang, cukup pakai kikuk-kikuk. Enak kan? Asal Niknya Pak Heri. Ini Arabnya. Open. Semuanya pasti suka. Kita sudah masuk pada closing dan satu kali pesan untuk Indonesia. Saudara, Presiden Iran almarhum apakah kutukan Israel, kelakuan Mossad, cuaca buruk, atau helinya tua? Dan di sini saya tidak menyimpulkan dan silahkan
karena black box-nya juga belum diumumkan, dan apapun pendapat itu sah-sah saja. Beda pendapat enggak apa-apa, bagus, malah semakin kita cerdas nanti dari berbagai sudut arah. Jadi kita tidak sedang berdebat tetapi memberikan pandangan opini masing-masing. Termin terakhir ini satu kali pesan Anda untuk Indonesia itu, saya lebih suka tolong pesan untuk Indonesia supaya tidak salah kaprah. Ya. Oke teman-teman, jadi itu aja dulu yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, dan silakan berikan komentarnya mengenai apa yang sudah tadi dibahas di video yang saya putarkan kepada kita semua pada sore hari ini. Ya, tentunya kita boleh memberikan sebuah pernyataan ataupun respon atau semacam masukan lah ya tentang apa yang tadi dibahas, dan beda silakan ya. Kita memang mempunyai hak untuk memberikan pendapat, tetapi bukan berarti kalau kita berbeda pendapat lalu kita langsung menjadi musuh, tidak seperti begitu ya kan, karena masing-masing punya hak untuk menyampaikan yang namanya pendapatnya begitu. Oke ya, selamat sore dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.